Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa akrim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas seputar sholat jamak dan qashar. Jadi jamak dan qashar ini bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sedang mendapati kesulitan. Tujuannya agar kita tetap bisa sholat 5 kali sehari walaupun keadaan kita ada bentuk masalah atau kesulitan tertentu. Kemudian jamak dan qashar ini dua hukum yang berbeda, sehingga nanti ada aturan masing-masing yang berbeda. Makanya ketika ada orang sholat jamak belum tentu digabung dengan qashar. Sebaiknya bisa jadi qashar saja, tetapi tidak jamak. Maka nanti kita terangkan apa bedanya. Yang jelas ini masing-masing punya hukum tersendiri. Kadang hanya jamak saja, kadang hanya sholat qashar saja, tapi kadang-kadang juga dua-duanya bisa qashar sekaligus di jamak. Kemudian kita mulai dari sholat jamak dulu. Sholat jamak itu maksudnya adalah menggabungkan dua waktu sholat yang memang boleh digabung oleh syariat. Dan sholat jamak hanya dua macam saja. Pertama menjamak zuhur dengan asar, yang kedua maghrib dengan isya. Sedangkan sholat subuh tidak boleh menjamak. Dan jamak ini hanya menggabungkan, bukan meringkas rakaat. Sehingga kalau kita sholat jamak, maka zuhur tetap 4 rakaat, kemudian setelah itu asar sudah 4 rakaat. Dengan syarat ketika pas sholat zuhur kita sudah pasang niat, selesai salam nanti kita langsung sholat asar dengan jamak. Niat di awal sholat ini tidak harus ketika pas niat sebelum takbiratul ihram sholat zuhur, tetapi yang penting ketika di tengah-tengah sholat zuhur kita sudah pasang niat, maka itu niatannya sah. Sepanjang sebelum salam sholat zuhur kita sudah niat. Setelah sholat zuhur selesai, maka nanti kita sholat asar. Kemudian untuk sholat jamak ini boleh takdim, boleh takhir. Jika boleh takdim berarti di awal sholat zuhur dulu, kemudian asar di waktu zuhur. Atau boleh juga jamak takhir, yaitu jamak dikerjakan di waktu yang akhir. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Begitu juga nanti maghrib dan isya boleh dikerjakan di waktu maghrib, boleh juga di waktu isya. Yang penting dua-duanya digabung dengan jumlah rakaat yang sempurna. Kemudian kalau qashar ini berbeda. Kalau jamak itu sebabnya adalah karena ada kebutuhan yang namanya menyulitkan. Kalau kita tetap sholat sendiri-sendiri. Jadi kalau jamak itu sebabnya ada kebutuhan atau kesulitan, ini jamak. Sementara qashar ini sebabnya hanya satu, karena musafir atau karena sedang melakukan perjalanan. Maka kemudian sholat jamak itu diantaranya yang dibolehkan adalah misalnya karena sedang sakit, kalau dia sholat zuhur kemudian asar lagi kesulitan karena dia butuh banyak istirahat, maka dia boleh sholat jamak baik takdim atau takhir. Dalil dibolehkannya sholat jamak adalah dari riwayat Abdullah bin Abbas, di mana Abdullah bin Abbas mengatakan, jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
baina al-jumri wal asri wa baina al-maghribi wal isya'i fil madinati min ghairi khawfin wala matarih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya di dalam kota Madinah. Jika ini beliau tidak sedang safar. Min ghairi khawfin wala matarih. Bukan karena takut dan juga bukan karena hujan. Maksudnya adalah ini berarti Rasul itu biasanya sebab jamak yang paling sering itu karena ketakutan, karena belum dengan beberapa kali diserang oleh musuh Islam, sehingga perlu persiapan khusus untuk melawan orang-orang kafir, maka perlu dijamak. Sebab yang kedua karena hujan. Jadi salah satu sebab boleh jamak, diantaranya tadi sakit itu juga boleh. Kemudian karena khawatir karena keamanan diserang oleh musuh, atau misalnya juga seorang dokter mengoperasi pasiennya dimulai dari jam maghrib sampai tengah malam misalnya, maka dia boleh jamak takdim atau takdir, karena itu ada kebutuhan yang nanti akan menyulitkan kalau tidak dijaga. Rasul juga pas di dalam riwayat ini berarti sering Rasul jamak itu karena khawatir juga diserang musuh dan juga karena hujan. Sehingga kalau hujan deras ini ada rutok sudah tidak. Tetapi untuk jamak karena hujan atau jamak mator ini memang ada banyak persyaratan. Syaratnya ada 6. Yang pertama, sholatnya harus dikerjakan di masjid. Jika misalnya kita sholat zuhur, hujan deras, maka dibolehkan di jamak zuhur sekaligus asar atau maghrib dengan isya. Tapi syaratnya sholatnya harus kita kerjakan di masjid. Karena tujuan jamak mator itu agar nanti kita tidak kesulitan lagi untuk balik ke masjid lagi. Jika ketika maghrib jelas masuk di jamak, tujuannya agar nanti tidak perlu balik lagi ketika kita, tetapi kita tetap mendapatkan sholat berjamaah. Syarat yang kedua untuk jamak mator ini hujannya harus deras. Kalau hari-hari ini maka tidak boleh. Sambil hujan deras itu, kalau kita pulang ke rumah, sambil rumah baju kita basah kulit semuanya basah, maka itu sudah deras. Kalau sambil rumah hanya sekedar basah sedikit, maka itu berarti bukan hujan yang deras. Kemudian hujan itu masih deras ketika salam yang pertama. Jadi misalnya maghrib, imam salam. Nah, ketika salam itu hujan masih deras, maka baru boleh jamak karena hujan. Jadi kalau pas derasnya pas rakaat pertama sholat maghrib, ternyata pas salam sudah reda, maka tidak boleh dijamak karena sebabnya adalah karena hujan. Kalau hujannya sudah tidak ada, maka sudah tidak boleh mendapat hukum sholat jamak karena hujan. Syarat yang lain hanya boleh jamak takdim kalau jamak karena hujan. Jadi maghrib harus dikerjakan waktu maghrib, zuhur di waktu zuhur. Tidak boleh jamak takdim. Kenapa? Karena kalau diundur sholat isya bisa jadi isya hujannya tidak ada. Sehingga ini jamak ini sangat terikat dengan hujan yang masih berlangsung saat dilakukan sholat jamak. Kemudian juga harus berjamaah, tidak boleh sendirian. Maka kalau imam tidak memberikan perintah untuk sholat jamak mator jamak hujan, maka masih tidak boleh sholat sendiri. Karena hikmahnya jamak mator ini agar semuanya tetap dapat pahala berjamaah. Kalau dikerjakan sendiri, hikmahnya akan tidak. Maka begitu imam tidak memberikan perintah sholat jamak, maka berarti tidak boleh mengadakan sholat jamak sendiri. Kemudian juga sebab yang lain ini terjadi khilaf. Sebagian ulama mengatakan syarat hujan hanya di malam. Ada hujan di waktu zuhur tidak berlaku, tapi banyak ulama menguatkan bahwa jamak itu sifatnya umum karena sifatnya adalah karena hujan, jadi boleh dikerjakan di waktu zuhur atau waktu maghrib. Hanya saja memang ini tidak selalu hujan dari kita jamak, tetap melihat kondisi. Apalagi Imam Nawawi menjelaskan jamak mator itu dulu Rasul juga melihat kondisi. Kadang-kadang dikerjakan, tapi kadang-kadang juga tidak dikerjakan. Sedangkan ulama di Indonesia menjelaskan
Kenapa zaman motor ini kurang familiar di Indonesia? Karena memang dulu bapak-bapak sengaja tidak terlalu menekankan masalah pembatas. Karena kondisi Indonesia hujannya sering sekali, kalau hujan bisa hujan tadi. Tapi kalau dijadikan setiap hujan kemudian di jalan, maka hampir bisa dipastikan setiap hari mereka jalan terus-menerus. Walaupun itu sulit, tetapi Rasul dulu menurut penjelasan Imam Nawawi tetap melihat kondisi. Apalagi kalau masih kita jalan, nanti kita tetap harus ada yang ada. Karena untuk jadi tadi pas maghrib mungkin ada jamaah kita yang tidak bisa berangkat ke masjid karena hujan, sehingga tetap yang datang ketika kita sudah bisa berjalan. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah profesor yang telah ditetapkan oleh saya, sehingga asal itu hujan, asal jelas dan kita kerjakan sholat di masjid, maka kapanpun baik dulu maupun masjid boleh kita lalu dengan cara jalan dikumpulkan dengan jumlah zakat yang tetap cukup. Kemudian jamaah Rasulullah yang kedua kosor ini karena safar betul-betul di tengah perjalanan dan jarak orang dikatakan safar itu di satu hadis disebutkan kalau sudah menempuh perjalanan sejauh 4 hari. 4 hari itu sama dengan 16 parsah dan kalau dikonversi ke kilometer kurang lebih 85 km. Jadi perjalanan dari sini ke Jogja bagian selatan mendekati pantai, karena itu sudah 85 km lebih, maka sudah di jalan. Asal perjalanan itu bukan untuk maksiat maka boleh dikosor. Dikosor. Asal bukan untuk maksiat. Jadi perjalanan untuk ibadah seperti haji, umrah boleh. Perjalanan umrah seperti rekreasi juga boleh. Yang penting tidak untuk maksiat kepada Allah Subhanahu. Dan Rasul dulu ketika melakukan safar, ketika sampai di Zulhulaifah sudah melakukan sholat qasar. Padahal Zulhulaifah itu jarak dari jalan kota Madinah sekitar 10 km. Sehingga kalau misalnya kita berangkat ke Jogja, mungkin sudah sampai di Klaten sudah waktunya sholat, maka boleh kita qasar. Yaitu untuk qasar ini hanya boleh untuk meringkas sholat yang 4 rakaat. Tinggal zuhur 4 dari 2, asar 4 dari 2, begitu juga bisa 4 rakaat dari 2 rakaat. Maka misalnya rombongan safar mampir di masjid untuk sholat zuhur, sementara jamaah di masjid itu sudah selesai karena kita mampir semuanya, maka kita sholat 2 rakaat. Tetapi kalau mampir di masjid bergabung dengan jamaah yang ada di masjid di situ, maka kita tidak boleh qasar karena kita harus mengikuti imam sholat jamaah di situ. Kita tetap ada 4 rakaat. Tetapi kalau tidak mengikuti jamaah yang ada di masjid itu, maka kita mendapat qasar dengan sehingga sangat mungkin ketika kita melakukan safar kita gabung qasar dengan jamaah, yaitu ketika kita sedang safar di tengah-tengah perjalanan. Misalnya kita naik bis, maka kalau setiap sholat harus turun dari bis sholatnya kesulitan, maka berarti tergabunglah kita masuk hukum safar, juga masuk hukum kesulitan, sehingga boleh qasar sekaligus boleh jalan. Maka misalnya naik bis, ternyata mampir di sebuah rest area pas sholat isya, maka kita niatkan sejak waktu maghrib, kita niatkan bahwa nanti untuk sholat maghribnya kita jamak akhir. Begitu sudah bis mampir ke rest area, maka kita baru sholat jamak akhir maghrib dan isya. Sehingga gabungan antara jamak dan qasar. Karena ini dengan perjalanan ada alasan untuk melakukan sholat jamak. Itu maghribnya tetap 3 rakaat, kemudian isyanya di qasar 2 rakaat. Di qasar sekaligus di jalan. Tetapi misalnya nanti pas safar kita sudah tidak kesulitan melakukan perjalanan ke Jakarta selama 2 hari, kemudian malam harinya kita di hotel. Sampai di hotel
Baca apa? Kita bisa sholat zuhur dan asar. Karena beliau berarti kita tidak punya kesempatan untuk melakukan jamak. Tidak boleh melakukan jamak karena kondisi kita sedang istirahat. Tetapi boleh melakukan kosor. Kenapa? Karena setelah kita masih musafir. Karena setelah kita musafir boleh mengkosor, tetapi karena tidak punya alasan, tidak punya guna untuk menjamak, tidak boleh dijamak. Dan standar maksimal sholat dikatakan safar ketika kita melakukan perjalanan ke suatu tempat maksimal 4 hari. Begitu kita lihat misalnya ke Jakarta, asal tidak sampai 4 hari, maka kita masih dianggap musafir. Tetapi kalau 4 hari, maka sudah tidak dianggap sebagai musafir. Ini beberapa penjelasan singkat. Sebetulnya banyak dalil untuk mendukung ini, tetapi saya kira karena waktu yang terbatas cukup kita sampaikan secara praktis saja untuk bisa kita amalkan. Yang penting ini keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan utamanya agar walaupun dalam kondisi kesulitan, kondisi perjalanan, kita tetap bisa memenuhi kewajiban kita melakukan sholat 5 kali sehari. Walaupun dari diri khas, walaupun dari diri zaman, tetapi tetap kita memenuhi kewajiban kita. Saya kira demikian.